Welcome. Cerita ini dialami oleh saya dan istri saya ketika awal menikah dulu, sekitar awal tahun 2010. Jadi, istri saya adalah seorang bidan desa yang ditempatkan dan ditugaskan di sebuah desa terpencil dengan akses yang sangat minim, dan diwajibkan untuk tinggal di sebuah polindes. Polindes itu adalah singkatan dari Pondok Bersalin Desa, yang merupakan fasilitas kesehatan satu-satunya di sebuah daerah terpencil, yang dimana polindes tersebut mempunyai bangunan kecil di dalamnya yang berfungsi sebagai rumah dinas yang harus kami tempati selama 24 jam. Polindes itu digunakan untuk melayani persalinan maupun pelayanan kesehatan yang lain kepada warga desa maupun warga lain di sekitarnya. Memang kebetulan kami ditugaskan di sebuah desa yang cukup terpencil dengan akses jalan yang cukup susah, jauh dari permukiman di tengah hutan dan sangat minim fasilitas. Salah satu fasilitas yang minim di tempat ini adalah fasilitas air bersih, sehingga kami harus menadah air hujan untuk keperluan mandi dan aktivitas rumah tangga yang lainnya. Selama bertahun-tahun di sana, kami terpaksa untuk kerasan karena bagaimana lagi, ini sudah tugas dari negara. Kami juga menyadari beberapa hal, bahwa di sini selain tidak ada air, di sini juga sangat jauh dari pasar. Tidak ada penjual sayur keliling, penjual makanan seperti gado-gado, bakso, dan nasi goreng tidak seperti di kota. Jadi, kalau kami ingin memasak, kami harus ke pasar yang jaraknya cukup jauh. Kami harus melewati gunung, bebatuan, dan hutan yang cukup rimbun. Akses jalannya pun tidak terlalu bagus untuk dilalui. Hutan ini juga dikenal dengan banyak begal atau perampoknya yang tega membunuh korbannya ketika beraksi. Jarak antara rumah satu dengan rumah yang lain cukup jauh. Jadi kadang kami kalau harus berbelanja di pasar, kami akhirnya berusaha untuk nenden selama seminggu ke depan, sehingga bahan makanan selama 1 minggu ke depan itu bisa tercukupi dengan 1 kali belanja ke pasar saja. Suatu ketika ada pengalaman yang sangat langka. Ada penjual bakso keliling yang datang ke desa kami. Ketika aku kenalan, dia bernama Kang Soleh. Dia dari desa yang cukup jauh dari sini. Saya membayangkan betapa jauh dia menempuh perjalanan untuk jualan ke desa kami. Bakso ini dijual dengan mengendarai sepeda motor dengan gerobak kecil di kanan dan kirinya. Kedatangan penjual bakso ini sungguh hal yang cukup langka, bahkan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah saya ada di Polindes ini. Karena melihat kontur medan dan juga perjalanan yang cukup susah, sepertinya tidak mungkin ada penjual yang datang ke sini. Tentu saja kami senang sekali dengan kedatangan penjual bakso keliling ini, karena secara rutin
Dia datang di hari Selasa dan Kamis. Dia selalu datang kemudian memarkir sepedanya dan rombong baksonya ini di depan gerbang Polindes. Kemudian setelah dia memarkir, dia membunyikan kentongan baksonya di depan kami sambil memanggil kami. "Pak, Bu, bakso." Selalu menawarkan dan kami selalu keluar dengan sukacita karena ada bakso keliling yang bisa kami beli. Jujur, ini merupakan seperti sumber air di tengah kemarau panjang. Seolah-olah seperti itu karena memang ini adalah salah satu bakso keliling yang bisa saya akses. Suatu malam, sekitar pukul 11 malam, ada suara orang menggedor-gedor pintu Polindes dengan kerasnya. Saya dan istri saya masih belum tidur saat itu dan kami mengira ada kejadian darurat seperti ibu hamil mau bersalin atau ada orang yang membutuhkan fasilitas kesehatan. Padahal saat itu tidak ada tafsiran persalinan dari warga kami. Tapi kami membuka saja, semoga ada seseorang yang bisa kami tolong. Ketika kami membuka pintu Polindes, ada Ismail, salah satu anggota dari Karang Taruna. Dia bersama dengan pemuda-pemuda lain. Dia berkata sambil terbata-bata, "Pak, coba dicek Pak, ada Soleh di hutan. Ada Soleh di hutan bawah. Dia dibunuh Pak. Ayo Pak, kita lihat." Kami bersama-sama langsung turun ke hutan bawah untuk mengecek kondisi jasad tersebut. Dan memang benar, kami menemukan jasadnya. Kang Soleh dibunuh. Sepertinya dia adalah korban begal. Kondisinya cukup parah dengan bacokan di wajahnya yang cukup mengenaskan dan menyebabkan tulang wajah dan mukanya hancur. Wajahnya hampir tidak bisa dikenali lagi, kecuali baju dan rombong bakso sepedanya yang porak-poranda. Singkat cerita, akhirnya kami merujuk almarhum tersebut untuk ditempatkan di rumah sakit di instalasi jenazah dan melaporkannya ke polsek terdekat. Kejadian tersebut cukup membuat kami shock. Tingkat keamanan desa pun ditingkatkan, khawatir ada kejadian begal yang terjadi di desa kami. Kami juga cukup kecewa karena satu-satunya akses bakso yang bisa kami beli pada saat itu menjadi tidak ada lagi karena telah dibunuh oleh perampok. Beberapa hari kemudian, tepat di hari Selasa, saat itu sudah malam, kami dikejutkan dengan suara kentongan dari penjual bakso yang dipukul. Bakso. Suara itu terus berulang-ulang dan menyebabkan saya dan istri saya terbangun karena kamar kami memang di depan dan berdekatan dengan pagar Polindes. Saya dan istri saya langsung berpikir bahwa tidak mungkin di malam-malam begini ada orang berjualan bakso, apalagi setelah kepergian Kang Soleh. Penjual bakso itu hampir sudah tidak ada lagi. Apalagi saat itu saya melihat jam sekitar pukul 1:30 malam. Bakso. Suara itu tidak berhenti dan sampai tiba-tiba kami mendengar di sela-sela bunyi ketukan itu kami mendengar suara, "Bu Bidan, bakso Bu Bidan, Bu Bidan, bakso." Kami langsung merinding. Suara itu sangat bisa dikenali dan akrab bagi kami. Itu adalah suara Kang Soleh. Istri saya menangis, memeluk saya sambil ketakutan dan badannya gemetar. Suara itu berulang-ulang dan semakin jelas, seperti semakin dekat. "Bu Bidan, sakit Bu Bidan, sakit Bu." Suaranya seperti mengerang kesakitan.
istri saya semakin keras menangis ketakutan, dan saya terus mengucapkan istighfar dan membaca doa yang bisa aku baca. Bodohnya, saat itu aku mencoba memberanikan diri, siapa tahu ada orang iseng yang sedang mengerjai kami. Saya mencoba menyikap gorden sedikit, mencoba untuk mengintip siapakah yang ada di depan yang membunyikan bunyian bakso itu dan meminta tolong kepada kami. Ketika saya membuka sedikit dan mengintip, astagfirullah, saya melihat Kang Soleh berdiri di depan pagar sambil membawa kentongan baksonya. Wajahnya rusak dan mengenaskan, sama seperti saat kami menemukan di hutan bawah kemarin. Saya langsung menutup gorden. Saya semakin kencang membaca doa dan istri saya semakin menangis dan menangis ketakutan. Kemudian kami membaca doa pendek bersama-sama sampai akhirnya suara kentongan itu perlahan-lahan menghilang dan tidak terdengar lagi. Setelah itu, kami bersama-sama ke kamar mandi untuk melaksanakan wudhu dan sholat malam berjamaah. Kami mencoba untuk berdoa bersama, semoga di sisa malam ini kami dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu, kami mencoba untuk tidur lagi, walaupun tidak bisa. Namun, setelah kami paksa beberapa jam, akhirnya kami pun tertidur. Besok paginya, ternyata penduduk sekitar berkerumun di depan Polindes seperti mereka sedang membicarakan sesuatu. Ketika aku keluar dan nimbrung ke pembicaraan itu, ternyata banyak dari mereka yang juga mendengar suara kentongan bakso dan kedatangan Kang Soleh di desa kami. Kesimpulannya, bukan kami saja yang didatangi dan ditakuti, namun banyak orang juga. Akhirnya, atas bimbingan dari pemuka agama, kami sepakat pada hari Kamis berikutnya mengadakan baca doa bersama dan berdoa agar arwah Kang Soleh diampuni oleh Allah, dilapangkan kuburnya dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam Kamis itu jadwal Kang Soleh datang jika dia masih hidup, tapi tidak terdengar lagi suara kentongan bakso seperti hari Selasa kemarin. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.